anak-anak, jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Alright, as usual, before we start, let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencils with you? Check. How about no food and no drinks? Good. Have you put your toys away? Well done. That means you are ready. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai dan membaca pelajaran kali ini yang dari bilangan 7 dan 8, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami supaya kami bisa belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman. Berikan kami hati yang mengerti dan telinga yang mendengar sehingga kami mendapatkan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Okay, now get your Bible and read together with our friends. Shalom teman-teman, Talitakum, bilangan 7. Persembahan pada waktu pentabisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan di bawah mereka ke hadapan Tuhan, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentabisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentabiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 shikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua Netanel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netanel bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus.
Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Syedeur, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Syedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zurishaddai, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurishaddai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ke-7, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedazur, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani dan Ahiezer bin Amisyaddai, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak.
70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyadai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asyir Pagiel bin Okran, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali Ahira bin Enan, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentabisan mesbah pada hari mesbah itu diurapi. Dan pihak para pemimpin Israel yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 shikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 shikal. Segala perkakas-perkakas itu ada 2400 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 shikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentabisan mesbah sesudah mesbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerup itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Bilangan 8. Kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasanglah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain harus kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjungkan orang Lewi itu sebagai sembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka
diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya di atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapi orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sudah engkau mentahirkan mereka dengan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan, sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan menunjukkan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka, awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Amin. Talitakum. Nah, anak-anak, bilangan 7 dan 8 ini panjang dan agak bosan ya kalau anak-anak baca tadi ya. Tapi jangan putus asa dan menyerah dulu. Mami Maya mau jelaskan nih. Kalau ada apapun yang tertulis di Alkitab, itu artinya Tuhan mau supaya kita baca. Kenapa? Karena Tuhan mau bicara lewat itu semua. Jadi, kalau anak-anak baca tentang sesuatu yang menurut kalian bingung, gak ngerti atau bosan, bahkan ada yang aneh, anak-anak berdoa ya, minta supaya Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 17 mencatat doa Paulus yang meminta supaya Tuhan memberikan kepada jemaatnya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kan Alkitab ini ditulis supaya kita mengenal Dia, Tuhan yang benar. Jadi anak-anak berdoa, minta hikmat dan wahyu supaya bisa mengerti waktu membaca Alkitab. Yes? Nah, pasal 7 ini panjang ya, dan isinya detail sekali, yaitu perintah Tuhan kepada Musa setelah ia mentahbiskan kemah suci. Tuhan mau setiap suku mempersembahkan korban setiap hari secara bergantian selama 12 hari.
Kalau dulu bangsa ini selalu suka melanggar perintah Tuhan, sekarang setelah kemah suci berdiri, hadirat Tuhan ada di antara mereka. Mereka taat pada setiap instruksi yang Tuhan berikan melalui Musa. Pada akhir hari ke-12, Tuhan kemudian berbicara kepada Musa di dalam kemah suci. Nah, anak-anak, ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel, mereka menjadi taat dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Anak-anak, buat kita, ketika hadirat Tuhan ada dalam kita, hadiratnya itu yang menjadikan kita taat dan dapat mendengar suaranya. Jadi, dengarkan ya, kalau Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara dalam hati kita, atau di pikiran kita, dan juga pastinya melalui orang tua, melalui gembala, melalui pemimpin di gereja. Jadi kalau papa dan mama kasih nasihat sama kalian, itu namanya Tuhan sedang berbicara pada kalian. Dengarkan baik-baik dan ditaati ya. Nah, pasal 8 adalah aturan tentang pentahbisan suku Lewi untuk melayani bangsa Israel dan mempersembahkan korban pengampunan dosa atas mereka. Suku Lewi sudah Tuhan tentukan untuk hidup melayani bangsanya dalam kemah suci, dan seorang imam yang ditunjuk selalu berasal dari suku Lewi. Jadi Tuhan sudah menetapkan dan memberi instruksi untuk pengampunan dosa dan untuk jalan berkat bagi umatnya. Semua peraturan yang dibuat bukanlah untuk bikin mereka sulit dan susah, tetapi untuk kebaikan mereka. Bagi kita, Yesus Kristus datang untuk menjadi imam dan juga menjadi korban bagi pengampunan dosa. Ia bukan dari suku Lewi yang bertugas di kemah suci. Imam suku Lewi bertugas mewakili umatnya memohon ampun kepada Tuhan. Tapi mereka harus mempersembahkan korban pengampunan dosa terlebih dahulu untuk kesalahan mereka. Dan mereka melakukan ini terus berulang-ulang tiap tahun. Nah, Yesus Kristus bukan dari suku Lewi menjadi imam. Bukan untuk memohon ampun atas kesalahan umatnya, tetapi justru untuk datang langsung mengampuni kesalahan umatnya. Ia juga yang menjadi korban pengampunan dosa, bukan saja untuk bangsa Israel, tetapi bagi seluruh dunia sekali untuk selamanya. Yuk kita baca ayat ini dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 14. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, melalui imam dan korban hewan harus diulang terus tiap tahun karena korban hewan itu mati. Sehingga harus selalu dibawa korban yang baru lagi. Tetapi dahsyatnya kuasa dalam Yesus, ia yang menjadi korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus tidak mati, dia hidup lagi. Setelah ia menjadi korban, ia tetap hidup. Maka sepanjang Yesus masih hidup, korban pengampunan dosa itu masih tetap berlaku. Wow, keren kan? Nah, anak-anak, kita yang sudah menerima pengampunan dosa, kita harus sadar ya.
Jadi kalau ada yang bikin salah sama kita nih, mau nggak kita ampuni juga? Ayo, kita jadi yuk seperti suku Lewi yang bertugas menjaga kemah suci dan berdoa bagi pertobatan orang lain. Kita juga mau jaga hadirat Tuhan yang diam di dalam tubuh kita. Lalu kita mau berdoa supaya banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Siapa yang mau jadi imam? Ya, bangkit berdiri, angkat tangan kalian. Ayo kita berdoa. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu yang sempurna dan atas pengampunan dosa bagiku. Jadikan aku sebagai imam supaya aku dapat berdoa bagi pertobatan banyak orang. Pakai aku Tuhan, di dalam namamu aku berdoa. Amin. Oke anak-anak, ingat selalu ya, keep praying, keep reading your Bible, and remember, Jesus loves you so much. Nah anak-anak, kalau anak-anak ada pertanyaan, boleh chat WA atau SMS ke nomor yang ada di layar anak-anak. Don't forget to subscribe, like, and share video-video dari Tali Takum Junior sehingga lebih banyak teman-teman kalian yang mengenal tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Okay, I'll see you on our next lesson. Tali Takum. Wow, wow, wow. Bye.